Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Prasetyo dari Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi yang berjudul Analisis Strategi dan Media Pembelajaran Sejarah di Sekolah dalam mata kuliah Masalah dalam Pembelajaran Sejarah. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi media pembelajaran. Menurut Scrum, media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan atau informasi yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran itu sendiri. Ada lagi, menurut Gerlach dan Ellie, media pembelajaran memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu termasuk manusia, materi, kajian yang membangun suatu kondisi yang membuat peserta didik mampu memperoleh pengetahuan itu sendiri. Kemudian, menurut Geigsner, media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar. Selanjutnya, menurut Omar Hamalik, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan media pendidikan adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa itu sendiri dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, menurut Arif S. Sadirman dan kawan-kawan, mengemukakan bahwa kata media berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Jadi menurut Arif S. Sadirman ini lebih simpel dari pengertian lainnya dari tokoh-tokoh lainnya ya teman-teman. Kemudian menurut Latuheru menyatakan bahwa media pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi komunikasi kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat guna menambah sumber daya. Berdasarkan definisi tersebut, media pembelajaran memiliki manfaat yang besar dalam memudahkan siswa mempelajari materi pelajaran tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran itu sendiri adalah segala sesuatu yang mendukung atau membantu pengajar guru dalam menyampaikan materi-materi yang akan disampaikan kepada muridnya itu sendiri, teman-teman. Nah, kemudian melalui media akan memudahkan guru untuk dapat menyampaikan dengan detail dan tidak membuat bosan istilahnya terhadap muridnya itu sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah tadi kita membahas tentang definisi media pembelajaran dari berbagai tokoh dan bisa diambil kesimpulan, kali ini materi yang selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran. Media sebagai sumber belajar. Belajar adalah proses aktif dan konstruktif melalui suatu pengalaman dalam memperoleh informasi itu sendiri. Dalam proses aktif tersebut, media pembelajaran berperan sebagai salah satu sumber belajar bagi siswa. Artinya, melalui media, peserta didik memperoleh pesan dan informasi sehingga membentuk pengetahuan baru pada siswa. Nah, seperti kondisi pendidikan di masa pandemi seperti ini. Jadi kita harus banyak membutuhkan media agar proses pembelajaran tetap berlangsung dan proses antara guru dan murid itu tetap komunikasinya tetap berjalan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu fungsi semantik. Semantik berkaitan dengan meaning atau arti dari suatu kata, istilah, tanda atau simbol itu sendiri. Yang selanjutnya fungsi manipulatif. Fungsi manipulatif adalah kemampuan media dalam menampilkan kembali suatu benda atau peristiwa dengan berbagai cara sesuai kondisi, situasi, tujuan, dan sasarannya. Yang selanjutnya itu fungsi fiksatif. Fungsi fiksatif adalah fungsi yang berkenaan dengan kemampuan suatu media untuk menangkap, menyimpan kembali suatu objek atau kejadian yang sudah lama terjadi. Seperti misalnya video ini teman-teman,
kita menjelaskan melalui video, kemudian nanti diupload ke sosial media, entah itu YouTube, Facebook, dan lain-lain. Nah itu seperti fungsi fixatif ini ya teman-teman. Jadi nanti bisa disimpan walaupun itu berjalan atau berlalu beberapa tahun yang akan datang, namun materi yang disampaikan akan terekam dan tersimpan sampai nanti di masa mendatang. Yang selanjutnya itu fungsi distributif. Fungsi distributif media pembelajaran berarti bahwa dalam sekali penggunaan satu materi, objek atau kejadian dapat diikuti oleh peserta didik itu sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi psikologis. Dari segi psikologis, media pembelajaran memiliki fungsi seperti fungsi atensi, fungsi efektif, fungsi kognitif, fungsi imajinatif, dan fungsi yang paling penting yaitu fungsi motivasi. Kemudian ada beberapa tokoh yang menyimpulkan bahwa menurut Derek Crowthree, media dapat membangkitkan motivasi belajar, mengulang apa yang telah dipelajari, menyediakan stimulus belajar, mengaktifkan respon murid, memberikan feedback dengan segera, dan ada lagi menurut Edgar Dale, Finn, dan Hobart, media dapat memberikan pengalaman konkret bagi pemikiran yang abstrak, kemudian mempertinggi perhatian murid, memberikan realistis, mendorong self activity, kemudian memberikan hasil belajar yang permanen, menambah pembendaharaan bahasa, memberikan pengalaman lain yang sukar diperoleh dengan cara lain. Dan yang selanjutnya ke pembahasan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Scrum menggolongkan media berdasarkan kompleksnya suara, yaitu media kompleks film, TV, video, atau VCD, dan media sederhana yaitu slide, audio, transportasi, serta teks. Kemudian pengelompokan media berdasarkan unsur pokoknya menurut Sulaiman adalah yang pertama yaitu media audio, kemudian media visual, media audiovisual, dan media cetak. Menurut Branch, media dibedakan menjadi 8 macam, yaitu media audio, media cetak, media visual diam, media visual gerak, media audio semi gerak, media visual semi gerak, media audio visual diam, kemudian media audio visual gerak. Yang selanjutnya menurut Anderson, media pembelajaran dibagi menjadi 10, yaitu audio, audio cetak, proyeksi visual diam, proyeksi audio visual diam, visual gerak, audio visual gerak, objek fisik, manusia, dan lingkungan, serta komputer. Kemudian ada yang terakhir yaitu menurut Heinix dan Molenda, terdapat 6 jenis dasar dari media pembelajaran, yaitu teks, media audio, media visual, media proyeksi gerak, benda-benda tiruan atau miniatur, dan yang terakhir yaitu manusia. Jadi kita bisa menyimpulkan sendiri ya teman-teman, banyak sekali golongan-golongan media audio atau jenis-jenis media pembelajaran yang ada di sekitar kita, atau bahkan yang istilahnya setiap hari kita bisa temui jika kita menggunakan media tersebut dengan sebaik-baiknya. Seperti kita menggunakan handphone, kita bisa belajar melalui handphone itu sendiri. Kita bisa menonton edukasi di sosial media YouTube atau Instagram, Facebook, dan lain-lain. Atau kita bisa mendownload materi atau mencari materi melalui Google. Bisa juga kita mencari referensi buku melalui Google, yaitu melalui Google Book. Tersedia juga, walaupun itu mungkin ada yang berbayar, namun itu sangat membantu kita di waktu masa pandemi seperti ini. Dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Hendy Yusuf. Di video yang lain nanti saya akan taruh link videonya di deskripsi video saya ini ya teman-teman. Jadi cukup mungkin dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.